Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Faiz Nazminur Rahman, biasa dipanggil Faiz. Di sini aku akan menceritakan pengalamanku tentang tindakan bullying ya, yang aku lihat dan juga yang aku alami gitu. Terus juga aku akan memberikan sedikit edukasi tentang apa itu bullying, macam-macam bullying, terus juga akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan bullying dan juga cara untuk mengatasi tindakan bullying atau perundungan. Nah, tadi sudah ada ilustrasi tentang aksi bullying ya guys. Terus juga mungkin aku akan sekarang menceritakan pengalamanku tentang bullying. Nah, sebenarnya aku sudah melihat tindakan bullying itu dari TK ya guys ya. Jadi itu ada teman TK aku yang dia sebenarnya lumayan jahil ya guys ya. Terus akhirnya dia tuh kayak dibenci gitu sama teman-temannya, sehingga dia mengalami perundungan ataupun tindak bullying ya, dengan cara mungkin dia adu domba dengan temannya. Seperti contoh ini kamu berani gak sama dia, terus dia bilang dia berani, terus akhirnya diadu domba gitu guys. Terus pada waktu SD aku melihat saudaraku sendiri. Aku kan se-SD kan sama saudaraku. Nah, aku tuh nggak tahu kenapa dia tuh sering dibully ya. Tapi yang jelas dia tuh kayak apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan tuh selalu salah di mata teman-temannya. Nah, sampai bullying ini atau perundungan ini sampai dia tuh digeroyok gitu, dipukulin rame-rame pada saat pulang sekolah. Lalu pada saat SMP aku sendiri yang mengalami tindakan bullying ya, aku sebagai korban bullying. Nah, pada saat itu tuh aku lagi pergi jajan sama teman-teman gitu kan. Nah, pada saat aku menunggu teman-temanku selesai jajan, tiba-tiba ada nih teman seangkatan loh. Nah, dia tuh tiba-tiba deketin aku terus minta uang gitu secara paksa kayak orang malak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang bullying ya guys, apa sih itu bullying ya? Nah, bullying sendiri itu adalah perilaku agresif yang dilakukan terus-menerus oleh pelaku kepada korban ya. Tindakan bullying itu ada bermacam-macam ya guys ya. Misalnya antara lain tuh pertama, bullying secara verbal. Apa sih bullying secara verbal? Bullying secara verbal adalah bullying yang dilakukan dengan lisan ya. Misalnya kita dicemooh, misal bodoh gitu, atau misal miskin, seperti itu. Terus juga yang kedua ada bullying dengan cara kekerasan fisik gitu ya, seperti menendang, mendorong, terus juga dipukul dan lain sebagainya. Yang ketiga ada dengan cara pengucilan ya. Jadi dia tuh dikucilkan, misal dia difitnah dan lain sebagainya gitu, sehingga orang lain tidak mau berteman dengannya. Kondisi bullying ini juga bisa terjadi di lingkungan sekolah ya, bahkan paling banyak ya itu dilakukan di lingkungan sekolah ya guys ya. Terus yang keempat itu ada cyberbullying. Nah, cyberbullying itu adalah tindakan bullying yang terjadi di media sosial. Jadi segala bentuk penindasan itu yang terjadi di media sosial itu namanya cyberbullying. Nah, terus ada bullying seksual. Nah, bullying seksual ini biasa terjadi pada perempuan. Nah, jadi pada perempuan itu biasa lebih banyak terjadi dibanding laki-laki ya guys ya. Nah, para pembuli juga memiliki berbagai motif ya. Seperti mungkin dia dulu pernah dibully gitu. Terus juga yang kedua mungkin dia ingin populer ataupun ingin dikenal orang banyak. Terus juga yang ketiga itu mungkin si pembuli itu pengen mendapatkan perhatian dan juga mungkin untuk kesenangannya pribadi.
Nah, akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan bullying bagi korban itu yang pertama, misal masalah mental gitu. Nah, korban itu menjadi stres begitu, stres bahkan bisa menjadi depresi. Terus yang kedua fisik. Nah, kalau fisik ini si korban bisa memiliki mempunyai luka loh. Nah, terus juga secara emosional mungkin korban secara sosial korban jadi kehilangan kepercayaan dirinya gitu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghadapi tindakan bullying ini? Nah, yang pertama kita tuh harus terbuka ya guys ya. Jadi ketika kita melihat ataupun mengalami ataupun jadi korban perundungan, yang pertama kita harus berani terbuka ya. Baik itu kepada orang tua, baik itu kepada guru ya, guru PK biasa ya, untuk melaporkan kejadian tindakan kekerasan. Nah, kita tuh harus terbuka, kita nggak boleh takut ya guys. Nah, harus terbuka, kita menceritakan apa yang kita alami. Terus yang selanjutnya juga kita harus memberikan dukungan-dukungan kepada korban bullying gitu. Jadi mungkin ya yang biasa terjadi adalah ketika kita melaporkan tindakan bullying, guru ataupun orang tua menganggap itu sebagai hal yang remeh atau sebagai bercandaan antar teman. Nah, padahal itu sangat tidak bagus ya, atau tidak baik bagi si anak ataupun si korban. Jadi enggan untuk membuka masalahnya gitu, atau menjadi tertutup gitu, bahkan sampai akhirnya dia stres, depresi, dan juga ada sampai yang meninggal gitu ataupun cacat. Nah itu. Terus juga mungkin dari pihak sekolah atau pihak orang tua, kita juga harus memberikan kesadaran atau pengetahuan tentang bullying ya, bahayanya bullying dan juga larangan-larangan bullying ya. Jadi si anak itu mengetahui bagaimana cara menghadapi ketika dia menjadi korban bullying. Terus juga dia jadi tahu bahwa kita tuh sebagai anak ataupun sebagai teman gitu tidak boleh membuli sesama teman. Nah begitu. Nah itu dia beberapa sedikit pengetahuan edukasi tentang bullying ya. Nah, semoga video saya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika ada salah silakan tulis komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.